dari BSSN. Saya bersama Pak Sigit adalah direksi, diberikan kesempatan, kesehatan dan silaturahmi. Pemprov Jabar sudah ada CISOT ya Pak ya. Biasanya kita bersama-sama membangun tim yang lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Kalau di total mungkin sekitar 800-an kominfo di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengendalikan dan strategi Indonesia 2024 kemarinnya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi di kita semua di wilayah Jawa. RUU KKS kalau nanti sudah menjadi undang-undang melindungi infrastruktur informasi vital, infrastruktur administrasi pemerintah. Yang lainnya ada sektor keuangan, ada sektor tapi urusannya ini urusan nyawa. Jangan sampai juga terjadi mati lampu seluruh Indonesia. Kita pernah PLN blackout Jawa, Bali saja sudah. Nanti ada Pak Sigit dan Pak Hendra dan tentu saja melindungi kita semua. Jadi bukan sebagai upaya represif pemerintah untuk menekan hak masyarakat. Gambaran Bapak Ibu, waktu ada kejadian tahun 2000 karena memang keterbatasan kami seperti itu. Jadi artinya mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengenal ya cyber. Nah sandinya itu waktu mudah-mudahan nanti bisa kita implementasi. Nanti mudah-mudahan sudah mengenkripsi. Ya butuh 3 tahunan ya Pak Sigitnya untuk memudahkan bisa membaca enkripsi kita. Tapi untuk Bapak Ibu kepada Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Siber dan Sandi Negara. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dan Deputi BSSN. Selanjutnya marilah kita abadikan momen berharga ini melalui sesi foto. Saya membuka uji publik rancangan Undang-Undang Keamanan Cyber dan Sandi. Terima kasih kepada Pak Deputi yang telah berkenan hadir dan kepada seluruh narasumber juga. Semoga RUU ini segera disahkan sehingga keamanan cyber bangsa kita betul-betul terjaga, terutama keamanan dalam bidang usaha, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa Indonesia ini betul-betul aman, nyaman dalam bekerja. Pak, kenapa undang-undang ini penting untuk di Jawa Barat sendiri? Sangat penting, seperti yang kita ketahui bersama beberapa bulan yang lalu juga kita pernah diserang cyber. Katanya ada kebocoran 4.000 data karyawan Jawa Barat. Padahal itu kan tidak ada sama sekali. Dan nanti dengan adanya undang-undang keamanan cyber dan sandi ini, itu tidak akan terjadi kembali. Sehingga kita, seperti tadi saya sampaikan, kita nyaman, aman dalam bekerja. Ada masukan enggak Pak untuk poin undang-undang dari Pemprov? Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa masukan, ada 3 masukan kita yang mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Saya berharap ini bisa segera disahkan dan bisa menjaga keamanan pribadi, keamanan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga keamanan dunia usaha biasa dunia lainnya, sehingga kita betul-betul aman dan nyaman. Pak Deputi, sekarang ini serangan cyber kan masif sekali ya. Dalam sehari itu bisa 1 juta lebih anomali ya. Tadi Pak Wagub juga menyampaikan bahkan 1 detik itu ada 9 serangan. 9 serangan 1 detik 9 serangan. Nah, undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan. Kalau nyaman saja masih kurang.
karena nyaman kalau tidak aman juga kurang kan Pak. Nah, undang-undang ini diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada saat semua pihak memanfaatkan digitalisasi, internet, cyber. Kan sekarang dari sisi pemerintah semuanya tidak lepas dari internet, dari digitalisasi, dari cyber dan sebagainya. Tapi tidak hanya untuk pemerintah, ini juga diharapkan bisa melindungi masyarakat. Kan selama ini banyak sekali serangan-serangan phishing ya. Phishing itu penyamaran kan ya. Menyamar, tapi begitu kita klik ternyata mengambil akun kita, rekening kita, banyak kan yang seperti itu. Undang-undang ini diharapkan bisa melindungi tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, tapi masyarakat dari hal-hal semacam itu. Targetnya mungkin kapan? Mudah-mudahan tahun ini sudah disahkan. Kami berharap, makanya ini salah satu Oktober November ini ya, salah satu mudah-mudahan. usaha kami adalah bagaimana kami juga dukungan dari pemerintah, salah satunya hari ini kita di Jawa Barat, tapi juga kita bersama asosiasi, bersama pengusaha, bersama akademisi juga kita melakukan sosialisasi supaya kalau ada masukan, perbaikan dan sebagainya bisa terakomodasi. Mungkin di Jawa Barat sendiri ada berapa datanya Pak untuk serangan cyber sendiri Pak? Aduh, kalau itu saya mungkin nanti saya nitip jawabannya itu karena saya harus melihat data. Harus data yang jelas kalau Harus data yang jelas. Tapi memang banyak Mas, karena kalau sehari 1 juta itu belum tentu serangan cyber, tapi itu anomali, keanehan yang berpotensi menjadi serangan cyber. Dari 2021 sampai 2025 hampir 4 tahun itu ada 6,7 miliar anomali. Itu kalau kita jaganya kita jaga secara teknis, tapi kita jaga juga secara peraturan dan undang-undang. Mungkin serawan apa Pak untuk Jawa Barat sini untuk serangan cyber sendiri? Kalau hampir semuanya sama Pak ya, hampir Jadi semuanya bukan hanya sama. Jawa Barat saja tapi se-Indonesia, karena ini kan undang-undang ini berlaku untuk Indonesia. Ya saat ini sedang diuji cobakan ya di publikan ya, di publik ya di wilayah Jawa Barat. Nanti Bapak kan keliling seluruh Iya, Indonesia. insya Allah. Nanti ada tanggal 25 ke Jogja Pak. Untuk mengatur ini Pak, sosmed juga Bu. Bukan mengatur sih ya, kalau mengatur kan kesannya intervensi ya Pak ya. Melindungi, kita melindungi supaya pada saat kita menggunakan, sekarang kan ada kebijakan transformasi digital Iya, Pak. betul. Transformasi digital, pemerintah digital, kesehatan digital, ekonomi digital, semuanya serba digital. Nah, RUU KKS ini bagaimana istilahnya digitalnya itu tidak telanjang tapi digital yang diamankan. Betul. Ya, Pak, jadi masyarakat juga jadi tidak khawatir lagi untuk masuk ke digitalisasi. Gimana? Mungkin mayoritas serangan sendiri dari dalam negeri atau luar negeri sih Pak? Macam-macam Mas ya, Variatif. variatif. Memang ada data bahwa dari dalam negeri, kalaupun dari dalam negeri itu banyak, belum tentu betul-betul dari dalam negeri ya Mas Gita. Ini Pak, misalnya saya pakai nomor HP Mas ya, saya bajak untuk nyerang kemana kan terdeteksinya dari Mas ya kan. Jadi ada serangan ke luar negeri dari Indonesia, ada serangan dari luar ke Indonesia, ada juga serangan dari dalam negeri sendiri di Indonesia gitu.